Maka aku bilang Maria juga mengatakan hal yang sama. Bagaimana aku bisa punya anak sedangkan aku tidak punya suami? Itu menunjukkan apa? Maria itu seorang wanita. Maka dia butuh suami. Artinya itu bicara apa? Jenis kelamin. Paham tak? Jadi jangan kau bilang tidak ada bicara jenis kelamin. Ya, oke. Yang kedua, Tat. Iblis minta ampun kau bilang. Dan dia diampuni. Nah, ini sangat lucu ya. Kemudian kau mengatakan bahwa bintang timur itu ya, itu sudah kau bintang timur nggak harus matahari. Terus mengenai iblis dengan Yesus, Yesus menang, iblis kalah. Paham ya, Tat? Dan apalagi, Tat? Aku baru dua bertanya ya. Kalau satu lagi tanya enggak usah lah. Nanti kau akan bingung, nantilah. Di mana Yesus mengatakan dia menciptakan langit dan bumi. Memang betul Yesus hanya mengatakan aku ada di Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Jadi Yesus mengatakan Abraham itu belum ada. Yesus sudah ada. Lantas di mana kalau kita mencari di situ secara letterlet? Memang nggak ada, Tat. Kenapa tidak ada? Karena dia ada sebelum dunia ini ada. Artinya apa? Di mana Yesus itu? Yohanes sudah membuka jalan, dia memperkenalkan firman menjadi manusia. Yang mana firman itu? Kita buka di Kejadian 1. Firman itu adalah menciptakan segala sesuatu. Cocok dengan Yohanes 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 2. Jadi tidak bisa kau bilang, wah ucapan Yesus kan tidak ada. Ya mana lagi Yesus seperti hanya iblis yang mengakui dia lagi menciptakan langit dan bumi. Itu sudah diakui Tuhan jauh-jauh hari. Masa kerja Tuhan hanya mengatakan aku pencipta langit dan bumi. Nanti turun lagi dia, aku pencipta langit dan bumi. Tuhan cukup sekali memperkenalkan dirinya. Aku pencipta langit dan bumi. Aku yang membentangkan langit dan bumi. Berikutnya apa? Iblis yang menyamar jadi Tuhan. Iblis menyamar jadi malaikat terang. Maka kerjanya saban hari mempromosikan dirinya adalah Tuhan. Maka dia saban hari mempromosikan dirinya adalah pencipta langit dan bumi. Itu kalau di dalam ajaran Kristen, tak. Makanya Yesus hanya mengatakan, aku berkata padamu, sesungguhnya sebelum Abraham menjadi, aku sudah telah ada. Dan Yesus juga mengatakan apa? Sangkamu dari batu ini, Allah tidak bisa melahirkan anak bagi Abraham? Jadi Tuhan kami itu tidak perlu istri untuk mempunyai anak. Dari batu pun bisa dikeluarkannya anak. Itu baru Tuhan sesungguh Tuhan. Tidak sama dengan makhluknya. Mana ada manusia bisa mengeluarkan anak dari batu? Gak ada, Tat. Itu harus kau pahami. Jadi dari itu, Tat, Tuhan yang sesungguhnya Tuhan itu ya Tuhan kami. Ya, Tat. Nah, ini yang terakhir katanya. Silakan, ini yang terakhir. Aku pun sudah ngantuk, Tat. Besok aku mau merantau. Oke, tunggu dulu ya teman-teman. Saya akan tanggapi dulu. Tanding ulang, oke. Ya, tadi aku tuh, terima. Semangat. Aduh, turun semangat nih, tidak apa-apa terakhir ini. Silakan. Oke, ya Bang Rudi, kalau nggak ada jawabannya, saya harap jawab dengan tegas tidak ada, gitu ya. Gak usah pakai alasan, oh aku diciptakan sebelum Abraham diciptakan. Kalau kau buka Amsal ya Bang Rudi 8, Amsal 8 nomor 27 ya, sebelum Yesus diciptakan Salomo sudah ada diciptakan ya. Ketika Tuhan menggariskan kaki langit di Samudra Raya, Salomo udah diciptakan lebih dulu Salomo daripada Yesus. Kalau kau bawa itu Bang Rudi, makanya jangan berputar-putar sama saya. Saya udah berapa kali ya, saya sudah menjelaskan masalah Al-An'am juga ya.
Ya, Al-An'am udah mentok Anda di situ. Sudah dibilang Allah menegaskan dia bukan yang berjenis kelamin seperti saya gitu. Karena saya berjenis kelamin, laki-laki perlu istri baru bisa punya anak. Bukan seperti itu Allah. Dia pencipta langit dan bumi, bukan manusia yang perlu istri dulu, yang berkelamin dulu baru punya keturunan, bukan kayak gitu maksudnya. Udah dibilang mentok di situ ya. Terus untuk masalah Yesus katanya, Yesus katanya menang lawan iblis. Kalau menang lawan iblis, Yesus ngelawan dibawa ke bukit itu. Buktinya iblis menyerahkan dirinya, berserah diri kepada iblis. Mau aja dibawa iblis ke atas bukit. Ya, mau aja dia dibawa iblis ke atas bait Allah itu kayak gimana? Ayo, berserah diri, menyerah Yesus dengan iblis. Macam apa Bang Rudi? Apalagi kan kita tahu ya, iblis dengan Yesus kan musuhan tuh. Gak mungkin iblis, ayo Sus, kita bergandengan tangan naik ke atas bukit. Gak mungkin kayak gitu. Pasti, ini kepala Yesus, ku irit aja ke atas bukit. Kan kayak gitu. Nggak mungkin orang bawa musuh dengan bergandengan tangan, nggak mungkin Bang Rudi ke atas bukit itu. Ya pasti ditarik rambut Yesus tuh. Ya dibawa iblis ke atas bukit itu pasti. Pakai akal lah. Terus tadi kata Anda, ya Tuhan Anda tadi mengeluarkan manusia dari batu. Itu bukan Tuhan, itu dukun santet kalau kayak gitu Bang Rudi. Kenapa saya bilang dukun santet? Kalau Tuhan itu menciptakan pasti ada awal, karena makhluk itu berawal. Ada sebab, ada akibat gitu. Nggak mungkin boro-boro Tuhan menciptakan ya manusia keluar dari batu gitu. Nggak mungkin. Karena nggak ada ilmiahnya, nggak ada sebab dan akibatnya gitu. Bukan Tuhan namanya, tapi dukun santet kalau kayak gitu. Jujur aja saya ya. Karena nggak masuk akal. Tuhan itu menciptakan ya, contoh menciptakan manusia pasti berhubungan dulu suami istri kan kayak gitu. Ada sebabnya dulu dari reproduksi mereka, akhirnya melahirkan seorang anak manusia kan kayak gitu. Ada sebab, ada akibat gitu. Gak mungkin manusia keluar dari batu. Itu Tuhan macam apa? Itu bukan Tuhan, itu dukun santet itu. Kan bisa tuh ya dukun santet mengeluarkan dari kepala keluar jarum. Nggak nyambung kan kayak gitu ya. Nggak nyambung. Itu bukan Tuhan, karena nggak teratur ya. Jadi seperti itu Bang Rudi. Jadi satu pun nggak ada nyambungnya menurut saya Pak. Menurut saya aja sih ya, nggak ada nyambungnya jawaban Bang Rudi satu sama lain ya. Aduh, satu pun nggak ada yang nyambungnya gitu. Al-An'am udah dijelaskan. Masalah Yesus katanya menang, saya bantah. Alasannya tadi katanya kalaunya mengaku Tuhan pasti dia mengaku juga sebagai pencipta langit dan bumi. Ternyata kita tanyakan, Yesus ada gak berucap aku pencipta langit dan bumi? Ternyata tidak ada. Bang Rudi, saya harap Anda tidak menjilat ludah Anda sendiri. Kalau Yesus tidak berkata dia menciptakan langit dan bumi, ya berarti dia bukan Tuhan. Karena kata Anda yang mengaku Tuhan ya dia menciptakan langit dan bumi. Nah, kalau Yesus tidak ada mengaku menciptakan langit dan bumi, jelas dia bukan Tuhan, oke? Nah, gitu.